Mantan manajer tim Mutiara Hitam Yan Permenas Mandenas datangi Bank Papua untuk menyerahkan LPJ tim Persipura yang digunakan mengarungi kompetisi Liga 2 musim 2022-2023 yang kandas di tengah jalan akibat tragedi Kanjuruhan. Gonjang-ganjing LPJ tim Mutiara Hitam yang selama ini menjadi polemik antara manajemen dan mantan manajer Persipura Yan Mandenas berakhir. Rabu 13 September, YPM mendatangi kantor pusat Bank Papua di Jalan Ahmad Yani, Kota Jayapura untuk menyerahkan laporan penggunaan anggaran dari Bank Papua yang digunakan tim Mutiara Hitam berkompetisi di Liga 2 musim 2022-2023. Penyerahan LPJ dilakukan setelah Mandenas menjelaskan rincian penggunaan dana sponsor dari Bank Papua kepada tim Persipura. Laporan penggunaan anggaran tim Persipura diterima oleh Direktur Operasional Bank Papua, Ishak Wopari, berlangsung di ruang pertemuan Bank Papua lantai 4. Pada kesempatan ini saya dapat sampaikan bahwa sponsor kita untuk musim lalu Persipura itu antara lain 5 miliar dari Bank Papua, kemudian PT Freeport Indonesia yang semula kita didukung 2 miliar, kemudian saya negosiasi naik jadi 10 miliar, tapi yang terrealisasi dari Freeport kurang lebih 4 miliar, kemudian dari Bank Papua 2,5 miliar, kemudian dari PT Ulang Laut 3 miliar. Nah, kemudian dana subsidi dari PT LIB kurang lebih sekitar 850 juta, dan itu semua masuk, dana subsidi itu masuk melalui rekening PT Persipura Papua. Jadi kami klub baru dibantu waktu itu sekitar 200 miliar di awal musim kompetisi. Nah, kemudian ada sumbangan-sumbangan lain yang kita terima tapi tidak masuk dalam sponsor, tapi merupakan bagian dari upaya kita untuk memberikan dukungan full untuk tim Persipura pada saat itu. Dari total sponsor yang ada, ya, kemudian yang masuk langsung ke rekening klub yaitu dari PT Freeport Indonesia. Nah, dari PT Freeport Indonesia kurang lebih 3,9 setelah potong pajak. Nah, Ulang Laut juga yang masuk dari 3 miliar ke rekening PT Persipura Papua itu kurang lebih 2,6 miliar yang kita gunakan setelah potong pajak PPN. Nah, kemudian sisanya dari Bank Papua dukungan 2,5 yang dicairkan 2 tahap. Nah, jadi total penggunaan dana kita dari sponsor Bank Papua, ya, setelah potong pajak 2,2 miliar, kemudian dari PT Ulang Laut 2,6 miliar, kemudian dari PT Freeport Indonesia 3,9 miliar. Nah, jadi total kurang lebih sekitar 8,7 miliar. Nah, dari 8,7 miliar yang kita gunakan, penggunaan yang paling besar di gaji yang mencapai 5 miliar. Nah, sisanya kita pakai untuk akomodasi, kemudian transportasi darat dan juga udara selama kompetisi putaran pertama, termasuk dengan bonus-bonus pemain yang kita berikan. Nah, dan semua dilakukan transaksi dalam bentuk giro. Jadi kita hanya mengajukan ke Bank Papua, kemudian Bank Papua membayar langsung ke rekening dari pemain, bahkan ke vendor yang kita gunakan. Dari total yang anggaran kurang lebih 8, sekian miliar yang sudah kita pakai putaran pertama, kurang lebih yang tidak kita realisasikan pencairan di PT Freeport Indonesia ada 6 miliar, ya, yang tidak kita cairkan karena putaran kedua tidak berlanjut. Kemudian Bank Papua ada 2,5 M yang juga tidak berlanjut karena putaran kedua. Kemudian PT LIB, ya, sisa dana subsidi kalau saya hitung, ya, dari 850 miliar, berarti kalau 200 itu sudah terrealisasi, tersisa 650. Jadi kalau saya hitung itu dana tersisa musim lalu yang tidak bisa kita gunakan karena tidak selesai Liga 2 musim 2022-2023, kurang lebih sekitar 9, sekian miliar yang tidak terpakai oleh kita. Dan itu pun tidak ada langkah-langkah yang saya lakukan juga untuk bagaimana bisa negosiasi kembali dengan anggaran itu karena kompetisi tidak berjalan. Nah, jadi anggaran itu kita anggap kembali ke pihak sponsor sesuai dengan perjanjian kita, bahwa apabila kompetisi Liga 2 berlanjut baru anggaran itu bisa kita gunakan. Nah, jadi kurang lebih
Seperti itu, dan pada kesempatan ini ya saya juga sampaikan banyak terima kasih ya untuk jajaran PT Bank Papua, direksi dan juga para staf yang sudah membantu kami, karena kerjasama kita yang musim lalu cukup intens, karena teman-teman di Bank Papua juga sendiri terlibat langsung untuk pemasaran tiket dan lain-lain. Setelah tidak lagi menjadi manajer Persipura, kini Yan Mandenas dipercaya sebagai komisaris sekaligus manajer tim Badai Pasifik julukan PSPS Biak yang kini berkompetisi di Liga 2 musim 2023-2024. Tim Liputan Media Papua Network melaporkan.